Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan deras mengguyur sore itu. Jalanan di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, dipenuhi genangan air. Para pengendara berusaha menembus kemacetan, termasuk seorang gadis ojol bernama Rani, 23 tahun. Jaket hijaunya sudah basah kuyup, namun ia tetap memacu motornya demi mengantarkan pesanan terakhir hari itu. Ketika lampu merah menyala di sebuah perempatan, Rani berhenti sambil menghela napas lelah. Ia melirik jam di ponsel, pelanggan sudah menunggu hampir 40 menit. Tepat saat itu, sebuah mobil patroli polisi melaju dari arah belakang dan berhenti di sampingnya. Dari dalam mobil, keluar dua polisi berperawakan besar, salah satunya dikenal warga sekitar sebagai Ibtu Bayu, sosok yang kerap memalak pengemudi dengan alasan razia. Tatapan matanya dingin, dan mulutnya langsung mengeluarkan kata-kata kasar. "Kamu turun dari motor. STNK sama si mana?" Serunya keras, suaranya mengalahkan suara hujan. Rani dengan sopan memberikan dokumennya, namun Bayu malah memeriksa sebentar lalu menyelipkannya ke saku. "SIM kamu sudah hampir mati, STNK juga pajaknya telat. Kena tilang, bayar di tempat aja, 150.000, katanya sambil menyeringai. Rani kaget. Ia tahu pajaknya masih berlaku, SIM juga masih aktif. Ia berusaha menjelaskan, tapi Bayu tiba-tiba mendorong kepalanya dengan kasar hingga helmnya hampir terlepas. "Jangan banyak ngomong. Kamu pikir saya nggak bisa bikin kamu susah?" bentak Bayu. Warga sekitar yang melihat hanya bisa diam. Semua tahu, melawan polisi itu berbahaya. Tapi di dalam dada Rani, amarah mulai membara. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, dan di detik itu, ia mulai bertekad, kalau polisi ini berani menyakitinya lagi, ia akan membalas, tanpa peduli risikonya. Hujan makin deras. Air mengalir di sela-sela aspal, menciptakan riak kecil di sekitar kaki Rani. Ia masih berusaha menahan emosi ketika Ibtu Bayu mendekat lagi, kini wajahnya hanya sejengkal dari Rani. "Kalau nggak mau bayar, ikut saya ke kantor." Geramnya. Rani menghela napas, mencoba bicara dengan nada tenang. "Pak, tolong cek lagi. Pajak saya masih berlaku. Saya cuma mau kerja. Pak, saya buru-buru antar pesanan." Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, brak. Sebuah pukulan keras mendarat di helmnya dari arah samping. Helmnya terpelanting, membuat kepalanya terbentur tiang lampu lalu lintas. Pandangan Rani berkunang-kunang, suara hujan bercampur dengan dengungan di telinganya. "Kurang ajar kamu. Berani ngajarin saya?" teriak Bayu, sementara polisi yang satunya hanya menonton sambil tertawa. Beberapa orang pejalan kaki menutup mulut, ngeri melihat darah mulai mengalir dari pelipis Rani. Namun tak ada yang berani mendekat. Rani berjongkok, memegang kepalanya. Amarahnya meledak. Dalam kepalanya hanya ada satu pikiran. Mereka harus bayar. Dengan napas memburu, ia bangkit perlahan. Matanya menatap tajam Bayu. "Pak, salah orang kalau mau injak-injak saya," bisiknya lirih, namun penuh ancaman. Bayu terkekeh meremehkan. "Mau apa kamu? Hah? Gadis kurus kaya kamu mau lawan saya?" Rani menunduk, mengambil sesuatu dari kantong jaketnya, benda yang selalu ia bawa untuk jaga-jaga di jalanan. Tangannya mulai mengepal erat. Dalam hatinya, ia sudah memutuskan, balasan akan dimulai sekarang. Hujan menutupi suara detak jantung Rani yang berdentum cepat. Tangannya meraih kunci roda lipat yang biasa ia bawa untuk keamanan. Logamnya dingin, berat, dan terasa mantap di genggaman. Bayu masih berdiri di depannya, dada membusung, senyum sinis menganggap Rani hanya akan menangis atau memohon. Tapi ia salah besar. Dalam satu gerakan cepat, plak! Rani mengayunkan kunci roda itu tepat ke lengan Bayu yang memegang dokumennya. Kertas tilang dan STNK terlempar ke genangan air. Bayu terhuyung, kaget,
sambil berteriak kesakitan, "Ark, kamu gila?" Rani tidak menjawab. Ia maju selangkah, lalu dor. Menendang lutut Bayu hingga pria itu terjatuh berlutut di aspal basah. Polisi yang satunya, Bribtu Arman, baru sadar situasinya memburuk. Ia mencoba menarik Rani, tapi gadis itu memutar tubuh dan menghantamkan kunci roda ke bahu Arman. Pria itu terundur mundur sambil meringis. Warga yang menonton mulai bersorak pelan, sebagian merekam dengan ponsel. Mereka tak pernah melihat seorang gadis ojol melawan polisi arogan seperti ini. Bayu, yang kini basah kuyup dan marah besar, berusaha bangkit. "Berhenti. Saya tangkap kamu sekarang juga." Rani menatapnya dingin. Wajahnya penuh tekad. "Tangkap saya kalau bisa, Pak." Seketika, suasana di perempatan itu berubah menjadi medan pertempuran kecil, dengan hujan deras sebagai saksinya yang menceritakan perkelahian makin brutal hingga ada yang terluka parah. "Mau saya lanjutkan?" Bayu bangkit dengan amarah membara. Bajunya basah menempel di tubuh. Tangannya langsung meraih borgol dari pinggang, siap membekuk Rani. Tapi gadis itu sudah bersiap, berdiri dengan kaki kokoh di aspal licin, kunci roda masih tergenggam erat. Bribtu Arman mencoba memutar arah untuk menangkap Rani dari belakang. Namun, Rani lebih cepat. Ia memutar tubuh, lalu bruk, menghantamkan sikunya ke rahang Arman. Polisi itu jatuh tersungkur ke genangan, mulutnya mengeluarkan darah bercampur air hujan. Warga mulai berani berteriak, "Ayo, Mbak, jangan kalah. Hajar aja, sudah keterlaluan mereka." Bayu menerjang maju, mencoba menangkap Rani, tapi kunci roda itu kembali berayun belak, tepat menghantam pergelangan tangannya. Borgol yang dipegangnya jatuh ke jalan. "Ark!" jeritnya sambil memegangi tangan. Rani tidak berhenti. Ia menyambar borgol itu, lalu dengan kecepatan mengejutkan, klik, mengaitkannya ke salah satu tiang lampu lalu lintas, mengunci tangan Bayu di sana. Hujan makin lebat, namun tatapan mata mereka saling mengunci. Bayu dengan amarah dan rasa malu, Rani dengan tekad dingin. "Kamu pikir saya takut cuma karena kamu pakai seragam?" Rani mendesis, suaranya nyaris tak terdengar di antara suara hujan, namun penuh ancaman. Arman berusaha bangun lagi, tapi Rani sudah melangkah mendekat. Suara warga yang bersorak makin keras, ponsel-ponsel mengarah ke mereka, merekam setiap detik. Di benak Rani, ia sadar ini belum selesai. Pembalasan yang sesungguhnya baru saja dimulai. "Kalau mau, aku bisa langsung lanjutkan bagian 5, di mana Rani mulai mempermalukan polisi itu di depan kerumunan sambil membuat mereka tak berkutik. "Mau saya teruskan?" Bayu berusaha meronta, namun borgol yang mengikat tangannya ke tiang lampu terlalu kuat. Air hujan menetes dari rambutnya, wajahnya merah padam, bukan hanya karena sakit di pergelangan tangan, tapi juga karena malu dilihat banyak orang. "Lepasin saya. Kamu sudah melawan petugas, tahu nggak?" teriak Bayu. Rani berjalan mendekat, menatapnya tajam. Suara teriakannya tenggelam oleh sorakan warga yang mulai memihak Rani. "Petugas? Petugas macam apa yang mukul perempuan tanpa alasan, maling dokumen orang, dan minta uang di jalan?" seru Rani lantang. Kerumunan makin riuh. Ada yang berteriak, "Benar tuh, polisi kayak gitu memang harus diajarin. Videoin terus, biar viral." Bayu makin panik melihat beberapa kamera ponsel mengarah ke wajahnya dari jarak dekat. Arman, yang masih memegangi rahang, mencoba membela diri. "Hentikan ini, kamu bisa dipenjara lama." Rani malah menatapnya sinis. "Lebih baik saya dipenjara karena melawan orang seperti kalian, daripada diam saat diinjak-injak." Dengan gerakan cepat, Rani mengambil STNK dan SIM-nya yang tadi terjatuh di genangan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan warga. "Ini bukti mereka bohong."
Pajak masih berlaku, SIM masih aktif. Mereka cuma mau memeras. Sorakan warga meledak, beberapa mulai meneriakkan kata maling. Maling berseragam, ke arah Bayu dan Arman. Wajah Bayu pucat, reputasinya di jalan itu sudah hancur. Di dalam hati, Rani tahu ia sudah menang secara moral, tapi ia juga tahu polisi ini tidak akan tinggal diam. Malam nanti, atau besok, pasti akan ada balasan dari mereka. Hujan mulai reda ketika dua warga pria akhirnya berani maju untuk membuka borgol Bayu dengan kunci cadangan yang entah dari mana mereka dapatkan. Begitu bebas, Bayu langsung mengusap pergelangan tangannya yang memerah, matanya penuh amarah menusuk ke arah Rani. "Kamu pikir ini selesai?" "Hah?" Suaranya rendah, tapi terdengar jelas di tengah kerumunan. Rani menatapnya tanpa gentar, lalu menyalakan motor dan pergi meninggalkan perempatan itu dengan sorakan dukungan dari warga. Namun, di kaca spion, ia sempat melihat Bayu berdiri diam. Bibirnya bergerak membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Kita lihat nanti. Malam itu, di pos polisi sektor kecil dekat terminal, Bayu duduk bersama Arman dan dua rekannya yang dikenal brutal. Asap rokok mengepul di ruangan sempit itu. Aroma kopi bercampur bau lembab seragam basah. Anak itu harus diajarin pelajaran. "Biar kapok," kata Bayu sambil menepuk meja keras. Salah satu rekannya, Bribka Togar, tersenyum miring. "Gampang. Kita tahu rumahnya di mana. Tinggal tunggu waktu dia pulang malam." Bayu mengangguk. Wajahnya terlihat puas membayangkan Rani ketakutan. "Besok malam. Kita pastikan dia nggak berani pegang motor lagi." Mereka semua tertawa pelan, tapi tawa itu terdengar seperti janji buruk yang akan segera ditepati. Di sisi lain kota, Rani duduk di kosnya yang sederhana, mengompres kepala yang masih nyeri. Ia menatap ponsel, video kejadian tadi sudah viral, ratusan komentar masuk. Ada dukungan, ada juga ancaman, dan di lubuk hatinya, ia tahu badai yang sebenarnya baru akan datang.